Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sofwan Mahrika. Saya dari kelas 9G. Dan di video kali ini saya mau menjelaskan bagaimana cara untuk menjawab soal-soal atau tipe-tipe soal yang berkaitan dengan materi bangun ruang sisi lengkung ini. Nah, di dalam videonya itu saya akan menjelaskan bagaimana unsur-unsur dasar dari tabung, kerucut, dan bola. Dalam video ini juga saya akan menjelaskan beberapa cara untuk menjawab tipe-tipe soal yang berkaitan dengan materi ini. Nah, untuk penjelasannya kita lanjut ke video berikut. Oke, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tabung. Nah, untuk yang tabung ini saya akan jelaskan dulu definisinya. Jadi tabung itu adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Nah, jadi ada dua buah lingkaran dan satu selimut tabung. Nah, selimut tabung ini tuh berupa persegi panjang, jadi begitu ya. Nah, terus tabung memiliki tiga sisi, yakni dua sisi datar dan satu sisi lengkung. Nah, jadi untuk sisi datarnya itu sisi yang lingkaran, untuk sisi yang lengkungnya itu yang selimutnya ini. Nah, jadi saya punya nih misalnya, nah ini selimut tabung misalnya. Nah, ini dalam bentuk persegi. Nah, kalau udah jadiin tabung, dia ngelengkung. Nah, melengkung dia melengkung. Jadi seperti ini. Terus, nah, ada beberapa contoh juga benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang menyerupai tabung. Nah, misalnya tong sampah, kaleng, susu, lilin, pipa, botol, ataupun yang lain-lain, masih banyak ya. Nah, terus di sini juga harus ada yang diperhatikan atau gak dihafalkan atau gak dipahami ya. Nah, untuk daerah lingkaran L1 itu merupakan alas tabung dengan jari-jari L1. Nah, jadi alas tabung itu yang bawah. Nah, kalau yang tutup tabung itu yang atas. Nah, terus daerah ABCD merupakan selimut tabung. Ya, ABCD ini merupakan selimut tabung. Jadi kalau selimut tabung kalau dibuka jadinya persegi panjang gitu. Nah, terus R1 dan R2 merupakan jari-jari tabung. Nah, untuk R1 dan R2 ini sama ya. Jari-jarinya itu sama karena kan keduanya identik. Jadi sama. Oke, terus jarak titik pusat L1 dengan titik pusat L2 merupakan tinggi tabung. Jadi, nah misalnya nih, dari sini ke sini itu tinggi tabungnya gitu. Terus sisi AB atau sama dengan sisi CD itu sama dengan keliling daerah lingkaran L1 atau enggak keliling daerah lingkaran L2. Nah, jadi yang AB ini, yang AB atau yang DC itu panjangnya sama aja kayak keliling lingkaran kalau dalam tabung ini gitu loh. Nah, ini misalnya nih, kan keliling lingkaran itu rumusnya 2VR ya. Nah, dari ini. Nah, anggap aja lah lurus ya. Nah, dari sini terus muter ke sini. Nah, itu kan keliling lingkaran yang rumusnya 2VR. Nah, kalau kita buka jadi AB, jadi panjangnya persegi panjang kalau dalam tabung. Nah, jadi gitu ya. Jadi yang panjangnya selimut tabung itu sama aja kayak keliling lingkaran alasnya atau enggak tutupnya gitu. Terus AD sama dengan BC itu sama dengan tingginya. Nah, AD atau sama dengan BC itu sama dengan tinggi tabungnya gitu loh. Terus permukaan tabung terdiri atas dua daerah lingkaran dan sebuah persegi. Ya, benar ya. Jadi ada dua buah lingkaran yang identik dan sebuah persegi, yaitu selimut tabungnya gitu. Oke, kita lanjut ke luas permukaannya. Nah, untuk luas permukaan tabung ini sama dengan atau ekuivalen dengan jumlahan semua luas bangun penyusun dari jaring-jaring tabung. Nah, jaring-jaring tabung terdiri atas dua lingkaran dan satu persegi. Nah, jadi luas permukaan tabung ini tuh sama aja kayak sederhananya ya. Ini ditambah luas ini ditambah luas ini ditambah luas ini gitu.
Jadi luas lingkaran yang ini ditambah luas persegi yang ini ditambah luas lingkaran yang ini, sederhananya seperti itu. Nah tapi ada yang lebih sederhana lagi, jadi maksudnya jadi nggak usah ngitung terlalu panjang tuh. Nah jadi rumus sederhananya ini. Nah untuk mencari rumus ini itu jadi kita dibutuhkan dua kali itu ada dua lingkaran di sini maksudnya. Nah luas lingkarannya itu VR kuadrat. Nah dan luas ABCD. Nah luas ABCD-nya itu ya P kali L, luas persegi panjang AB kali BC. Nah untuk AB ini sendiri itu sama dengan 2 VR. Nah 2 VR itu adalah rumus keliling lingkaran. Nah yang seperti saya bilang tadi, jadi AB itu sama dengan 2 VR atau rumus keliling lingkaran, sama aja ya. Nah ingat, panjang AB keliling lingkaran, panjang BC adalah tinggi tabung. Nah yang BC ini adalah tinggi tabung. Nah oke, BC itu T, AB itu 2 VR karena keliling lingkaran. Nah ini kalau kita sederhanain jadinya seperti ini. Nah ini ada 2 VR sama 2 VR sama. Nah taruh di sini. Nah berarti kan sisa R ya. Jadi kan 2 VR dikali R itu sama dengan 2 VR kuadrat. Nah berarti R-nya ini masukin ke sini. Nah ini kan dikali T juga masukin ke sini. Jadi kalau disederhanain jadi seperti ini, 2 VR dikali R tambah T. Nah terus volume tabung. Nah volume tabung itu adalah hasil perkalian dari luas alas tabung dengan tinggi tabung, atau dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah jadi volume tabung itu sama dengan luas alas kali tinggi. Nah luas alasnya itu kan lingkaran ya. Nah luas lingkaran kan VR kuadrat dikali tinggi. Nah ini volumenya, rumus volumenya. Oke, kita lanjut ke latihan soalnya. Oke, untuk latihan soalnya yang pertama saya akan kasih tahu bagaimana cara menghitung luas permukaan tabung. Nah untuk yang contoh yang pertama di sini diketahui ini jari-jarinya ya, atau R itu sama dengan berarti 7 ya. Jari-jarinya ini kan diameternya 14, berarti jari-jarinya 7. Terus tingginya T 18. Oke. Terus yang ditanyainnya itu luas permukaan tabung. Ya udah. Ini rumusnya luas permukaan tabung tuh 2 VR dikali R plus T. Nah, jadi sama dengan 2 V-nya kita pakai 22/7 ya. V-nya kita pakai 22/7. Kenapa pakai 22/7? Soalnya R-nya ini kelipatan 7. Jadi angkanya bagus kalau kita pakai 22/7. Terus T-nya 18. Nah, ini kita bisa coret. Oke, jadi sisa 2 kali 22 44 dikali 7 ditambah 18 25. Nah 44 dikali 25 itu sama dengan, bentar saya hitung. Oke, sama dengan 1100 cm persegi. Oke, untuk latihan soal yang kedua yaitu saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung jari-jari tabung jika diketahui luas permukaannya. Nah, di sini diketahui dalam soal itu luas permukaannya sama dengan 3960 cm persegi. Nah, untuk tingginya ini 11 cm. Nah, yang ditanyanya itu jari-jari tabung ini. Oke, kita pakai nyarinya, kita untuk mencarinya kita pakai rumus ini ya. Nah, ini kita tinggal substitusiin. V ini kita pakai 22/7. R nya belum diketahui. T nya 9. Ini kalau dihitung jadinya 3960 sama dengan 2 kali 22 44 per 7 dikali R kali R tambah 9. Nah, terus ini jadinya 3960
dikali 7/44 dengan R kali R tambah 9. Nah, untuk yang ini kenapa jadi 7/44? Karena dia pindah ruas dari sini ke sini sehingga dibalik ya. Nah, oke. Terus ini coba saya hitung dulu. Oke, ini dapat hasilnya 630 sama dengan R kali R tambah 9. Nah, untuk yang ini agak lumayan susah yang hitungnya, jadi saya coba hitung manual aja. Oke, untuk R ini yang cocok tuh 21. Nih, coba ya. Kalau R di 21, nah ini cocok nih, 21 dikali 30. 21 dikali 30 630. Cocok. Nah, jadi R-nya itu jari-jarinya itu 21 cm. Oke, untuk yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menghitung volume tabung. Nah, di sini diketahui diameternya 40 cm, berarti jari-jarinya itu setengahnya diameter ya, yaitu 20 cm. Nah, tingginya itu 50 cm. Yang ditanyain ya volume tabung. Nah, ini kita pakai rumus ini. Volume tabung sama dengan VR kuadrat kali T, atau salah sekali tinggi. Nah, oke. V-nya kita pakai 3,14. Soalnya 20 ini bukan kelipatan 7 ya. Nah, terus R-nya tadi 20 dikuadratin dikali T-nya 50. Nah, berarti V-nya sama dengan 3,14 dikali 400 dikali 50. Coba saya kuadrat dulu ya, bentar. Nah, jadi dapat hasilnya 62 62.800 cm kubik. Ini hasilnya. Untuk latihan soal yang keempat, yaitu saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung tinggi tabung jika diketahui volume. Nah, di sini diketahui ini kan diameternya 28 ya, berarti jari-jarinya 14, berarti jari-jarinya sama dengan 14 cm. Oke, tingginya, tingginya nggak tahu ya, berarti ini volumenya diketahui 12.936 cm kubik. Nah, yang ditanyanya menghitung tinggi tabung. Nah, tinggi tabungnya, oke, kita pakai rumusnya. Nah, ini kita substitusiin 12.936. Udah nggak cukup. Bentar. Nah, V-nya kita pakai 22/7. Kenapa? Karena R-nya 14 kelipatan 7 dia. 14 kali 14 ya. Kan 14 dikuadratin itu sama dengan 14 kali 14 berarti. Terus T-nya kita nggak tahu. Oke, ini bisa dicoret. Coret. Sisa 2. 2 kali 2 kali 2 44 kali 14 kali T sama 12.936. Nah, ini ntar saya buka dulu. Berarti ini sama dengan
12.936 dengan 616 kali T. Nah ini berarti T nya sama dengan 12.936 dibagi 616. Ini pindah ruas jadi dibagi. Jadi T nya sama dengan, saya hitung dulu. Nah jadi T nya dapat sama dengan 21 cm. Oke, untuk tipe soal yang kelima yaitu menghitung jari-jari tabung jika diketahui volumenya. Nah ini diketahui dulu, apanya yang diketahui. Nah volumenya ya itu 4.620 cm kubik, terus tingginya 30 cm. Ini yang ditanyanya jari-jarinya. Oke, kita substitusiin ke rumus ini ya. Jadi 4.620 sama dengan V nya kita pakai 22/7 ya, biar gampang hitungnya. R nya nggak tahu, T nya 30. Nah oke, berarti ini tuh sama aja 4.620 sama dengan ini 22 dikali 30 berarti 660 per 7 ya. 22 dikali 30 berarti segini dikali R kuadrat. Nah berarti R kuadrat sama dengan 4.620 dikali 7 per 660. Coret. Jadi R kuadratnya itu sama dengan, bentar saya hitung dulu. Nah ini setelah saya hitung, ini dibagi ini 7 dikali 7 berarti 49. Berarti R sama dengan akar dari 49, jadi R nya sama dengan 7 cm. Untuk part 2-nya ada di kolom deskripsi ya.